percaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang Pemberi syafaat. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Rashidin. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya. wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya, sehat sore ini? Saya siang ini dingin Wah, di sini. alhamdulillah. Di Madinah, alhamdulillah lagi Masya dingin. Allah, Madinah lagi dingin Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Jadi silakan teman-teman mau nitip doa mumpung beliau lagi sana. Nanti kita doa bersama-sama di akhir kajian insya Allah ya. Baik, Ya. Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka dulu ya untuk kajian sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati sajian ilmu ruh ya, ilmu rohani yang insya Allah akan kita sama-sama dibimbing sama Ustadz Ahmad Rashidin dengan judul Hati-hati dengan Hati yang Mati. Wah, nih ada tipsnya mungkin dengan Ustadz Ahmad Rashidin. Baik, sebelum mulai, mari kita dengarkan terlebih dahulu tilawatil Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Mas Basuki. Monitor Mas Basuki. Siap Mas Firman. Siap, tafadol Mas Basuki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم الكافرون. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khair kepada Mas Basuki yang telah membacakan tilawatil Quran. Semoga apa yang dibacakannya dan kita yang mendengarkannya dan kita sama-sama berusaha mengamalkannya, Allah jadikan cahaya kita nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum kita masuk materi ada informasi juga kepada Bapak Ibu yang mempunyai rezeki lebih, silakan bisa langsung scan QR code yang ada di kami atau bisa cek kembali email-email yang mungkin sudah kita sampaikan ya perihal informasi kajian sore ini. Dan mungkin juga mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan informasi untuk kajian sore ini yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita merasa hati kita ini nggak mati kok, hanya mati suri. Wah, itu mati suri lebih parah lagi ternyata. Tapi bagaimanakah kita untuk menghilangkan hati-hati yang mati ini? Alhamdulillah sudah ada Ahmad Rashidin. Nanti beliau akan langsung jabarkan materinya. Apakah ada materi yang akan di-show slide-nya, Ustadz, atau cukup? Cukup. Ya, mohon maaf Oke. saya menggunakan iPhone, jadi saya tidak bawa laptop nih. Jadi saya sementara manual dulu ya. Baik, Nanti sudah saya... jelas. Oke, suaranya sudah aman, video juga sudah aman. Mungkin behind-nya nanti bisa diganti ke muka Roma ya. Insya Allah masih jauh bandidang ya. Baik, kepada Ustadz Ahmad Rashidin kami persilakan. Afwan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di Keramat ya, ini di Keramat semua atau ada yang di luar Keramat? Ada beberapa tempat Ustadz, ada di cabang-cabang lainnya juga ikut serta. Insya Allah Selindo sudah kita undang. Sore hari ini kita bertemu secara online ya. Alhamdulillah posisi saya ada di kota Madinah Al-Munawwarah, baru masuk semalam jam 22 waktu Saudi, karena dari hari Sabtu saya ada di Mekah, alhamdulillah, sedang mendampingi jamaah umroh. Semoga yang pertama saya mendoakan sahabat-sahabat yang belum pernah umroh khususnya, segera Allah mudahkan bisa berkunjung ke dua tanah ini. Amin ya Allah. Kemarin Karena ini nggak jadi, mumpung ingat ya, orang umroh atau haji itu bagian dari menambah keberkahan umur. Nah, kalau Ramadan kita selalu dianjurkan untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu berarti ketemu dengan 1000 bulan, kalau dihitung sama dengan 80 tahunan. Maka kalau kita umroh, ya masuk Mekah lah, itu 1 hari di sana lebih abdol atau lebih utama dibanding 273 tahun di luar Mekah. Karena itu dikiaskan atau diekvivalenkan dengan pahala sholat di Masjidil Haram atau di Tatah Mekah. Sholatnya itu 100.000 kali. Dibagi hari dalam setahun 365. Maka keluar angka 273 atau 274. Maka 4 hari saja kita ke Mekah, niat beribadah kepada Allah, maka ditambah usia keberkahan kita, bukan usia jasad, tapi usia rohani kita kurang lebih ya 1000 tahun. Nah, kalau kita masuk Madinah ini dilipat gandakan 1000 kali. Jadi kalau 1000 dibagi 300-an, ya kurang lebih 3 tahun. Ya, kalau di sini 3 hari ya nambah umur sekitar 9 tahun. Jadi salah satunya itu yang harus kita lakukan itu, visi akhiratnya itu mungkin ya, Mas Firman mau meninggal berapa tahun lagi? Atau meninggal nanti umur berapa? Aduh, Tat, bingung jawab. Pakai forecasting lah, umur 100. 100. Nanti kalau saya ngomong 55 kan terlalu dekat. Udah 100 misalnya. Masya Allah. Nah, dikurangi dengan dengan sebelum balik itu 15 tahun. Sisanya 85. Nah, 85 itu solehnya berapa persen kira-kira? Jadi kalau 85 solehnya berapa persen? Sebut 60% ya, maka dari 85 itu kurang lebih sekitar 50 tahun kita taat kepada Allah. Tapi dengan ya menggunakan tadi tempat dan ibadah yang strategis, maka usia kita bisa bertambah. Jadi ketemu 1 umroh saja yang di Mekah itu 4 hari, maka akan menambah usia keberkahan 1000 tahun. Nah, kalau ketemu Lailatul Qadar nambah 80 tahun begitu. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali tidak mau. Karena umatnya Nabi Muhammad tadi hidup biasa saja, tadi umurnya 80 atau 90 tahun, ketemu 1 Lailatul Qadar saja, maka nambah umur kebaikan 80 tahun. Kalau malam itu dia meraih Lailatul Qadar dengan menjauhi maksiat, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang menjauhi maksiat 80 tahun. Maka mudah-mudahan kita bisa menggunakan fasilitas atau keberkahan-keberkahan yang disediakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin. Ini sudah ada di bulan Rajab, tanggal 3. Mari kita awali dengan membaca doa yang dianjurkan oleh ulama berdasarkan hadis. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami selama bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Hari ini kita membicarakan masalah hati, ya. Maka doa yang dianjurkan saya memulai dari
Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah mengenai hati itu apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala dinika wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sabbit qulubuna ala dinika wa ala ta'atik. Kita harus paham ya bahwa hati itu domain pengaturannya langsung dari Allah. Ya. Hati juga itu tempat turunnya hidayah dari Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Siapa yang memberikan petunjuk Allah, siapa yang menyesatkan adalah Allah. Nah, mari mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang memahami ya. Jadi jangan sampai kita sotoy ya, sok tahu sehingga seolah-olah kita itu bisa mengatur hati kita ya secara mandiri. Tidak. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ya muqallibal qulub sabbit qulubuna ala dinika wa ala ta'atik. Kemudian turun ya menjadi apa namanya dalam surat Ar-Ra'd kalau saya tidak salah ya ada proklamasi dari Allah Ta'ala ya yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallahi biqalbin salim. Pada ujung-ujungnya perjalanan hidup kita itu mulai sekarang ya nanti mati masuk ke alam kubur atau alam barzah dibangkitkan di yaumil mahsyar sampai akhirnya selamat atau tidak itu sangat berpengaruh yang namanya kesehatan hati. Pada puncaknya kita ketemu Allah itu maka kata Allah ya tidak ada apa yang bermanfaat di hari itu. Yauma la yanfa'u malun, tidak ada bermanfaat itu malun. Wala banun dan anak keturunan. Ilaman atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat itu apa? Hati yang hidup, hati yang bersih, ya. Qalbun salim namanya. Maka karena saya lagi umroh, maka kemarin saya ingat doa yang dibaca terakhir kali. Kalau orang bayar mahal-mahal ya dari Indonesia, kemudian ke Madinah dulu, kemudian tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, maka selesai sa'i di Bukit Marwah akan berdoa dalam Al-Quran. Rabbana firlana, ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman, dan orang-orang yang telah beriman lebih dulu dari saya. Kemudian wala taj'al fi qulubina, dan jangan dijadikan di dalam hati-hati kami ya ghillal lil ladina amanu. Bengkok ya curiga kepada sesama orang yang beriman. Jadi secara umum ya hati yang bersih atau hati yang hidup itu sangat penting untuk keselamatan di akhirat. Ya, di dunia itu menjadi sangat penting juga karena apa? Keselamatan kita di akhirat ditentukan keselamatan kita di dunia. Ya, karena sampai tadi proklamasinya Allah ya akan tiba hari yang tadi harta tidak bermanfaat, keturunan tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan yang namanya qalbun salim. Nah, kita kemarin waktu waktu COVID sudah merasakan betapa duit itu tidak berlaku. Kapan itu? Mau beli oksigen, antre, oksigennya nggak ada. Mau nyari kamar, kamarnya nggak ada. Itu di dunia aja sempat ya sesaat duit kedudukan tidak berlaku. Bahkan Bupati Bekasi ini sebagai contoh, beliau pemimpin wilayah di Kabupaten Bekasi tidak dapat kamar. Ya, perawatannya di Lipo Karawaci yang itu masuk notabene Kabupaten Tangerang. Dan itu tetap Allah wafatkan di situ. Baik. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, ala fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jiwa atau di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Yang kalau segumpal darah itu bersih atau selamat, maka selamatlah keseluruhan diri kita. Namun kalau segumpal hati itu rusak atau sakit, maka rusaklah seluruh diri kita. Apa itu? Ala wahyal qalbi.
itulah yang namanya hati. Maka kita harus paham dulu hati itu letaknya di mana. Kalau secara ilmu anatomi ya sebelah kiri ya ini jantung. Kemudian hati beda lagi, liver gitu ya. Jadi ada hati secara anatomi, ada hati secara istilah. Ya. Kalau secara anatomi ya jantung atau liver. Tapi kalau secara hakikat, ya diri kita itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasad, ya, yang kedua ruh, yang ketiga nafsu. Maka apa yang bisa mempengaruhi hati itu menjadi selamat atau tidak adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ya ada 3 pengkelompokan ya, hati dibanding dengan nafsu tadi. Nah, dalam istilah yang lain ya kan tadi saya sudah jelaskan yang namanya diri kita itu ada 3, ada jasad, ada ruh, ada nafsu. Nah, yang namanya jasad itu adalah tentaranya hati. Mata tentaranya hati. Ya, telinga tentaranya hati. Mulut tentaranya hati. Tangan tentaranya hati. Dan rajanya adalah hati. Ya. Bagaimana raja itu selamat kalau raja ini mampu memimpin tentara-tentaranya? Ya, jadi logika berpikirnya sederhana, kita terdiri dari unsur yaitu jasad, kemudian ada nafas, nafsu, kemudian ada qalb atau ruh. Nah, 3 unsur ini ya harus mampu dikendalikan atau dikuasai agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama adalah hati yang mati atau ya hati yang mati itu apa? Hati yang tidak pernah mampu melawan keinginan hawa nafsu. Begitu hawa nafsu pingin makan padahal dia udah kenyang, makan. Dia pingin minum, ya padahal minuman itu dilarang oleh Allah, sama sekali tidak bisa melawan. Jadi diperbudak bahasa sederhananya ya antara badan kemudian hatinya itu dijajah oleh nafsunya. Itu kondisi yang paling rendah. Ya, dalam istilahnya Imam Ghazali, dalam pandangan Imam Ghazali seperti judul tausiah kita. Orang kalau hatinya mati, maka tidak bisa mengendalikan sama sekali keinginan nafsunya. Semuanya hajar bleh, bahasa kampungnya gitu kan. Orang lain puasa, dia pingin makan, makan. Sudah punya istri, berzina. Belum punya istri, belum waktunya untuk tidur dengan perempuan. Pokoknya asal punya duit, hajar bleh. Itu ciri-ciri hatinya mati. Yang kedua adalah ya budak yang ingin merdeka. Namanya budak, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Kalau dalam istilahnya Imam Ghazali yang paling dekat itu nama nafsul amaratul bisu. Nafsunya memerintahkan sesuatu terus untuk berbuat maksiat. Kalau yang level tengah ini namanya nafsul lawamah. Kalau lagi benar, menang. Kalau lagi kumat, ya tadi. Kalau lagi benar, sholatnya awal waktu berjamaah. Kalau lagi kumat, kadang-kadang nggak sholat. Kapan? Gara-gara Piala Dunia itu kelewat subuh terus, ya, misalnya seperti itu, ya, seperti itu. Dan yang tertinggi, yang harus kita kejar adalah, ya, hati atau jiwa yang merdeka. Sehingga begitu nafsu mengajak untuk berbuat maksiat, langsung namanya merdeka, ya, tidak mau dijajah oleh nafsu. Kalau dalam istilahnya Imam Al-Ghazali ini disebut dengan nafsul mutmain. Jadi
Kita sering mendengar ada nafsul amaratul bisu, nafsul lawama, nafsul mutmainnah. Mana itu hati yang sehat, yang mutmainnah, yang jejak. Ada bisikan-bisikan, ya, sesuatu maka mampu melawan. Yang tengah-tengah, yang pas-pasan, yaitu bahaya. Nanti kalau kalah terus, kemudian seperti itu. Jadi kita kembali kepada yang disampaikan Rasulullah, di dalam diri kita ada segumpal darah, ya, segumpal darahnya itu secara biologis apakah jantung, apakah liver, itu diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kemudian penjelasannya diri kita itu terbagi atas 3 unsur. Ya, makanya sering mendengar rata-rata kalau di dalam Al-Qur'an itu ada istilah kholqon, yang kedua khuliqo. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan kholqon, ya, ahsanul kholqon, ya, khuliqo. Kalau dalam surat Atin kita sering membaca wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dalam bahasa Arab tulisannya sama-sama ho lam ko. Tapi bacanya tergantung maknanya. Kalau kholqon berarti penciptaan dalam keadaan jasadnya. Ya. Kalau khuliqo penciptaan softwarenya. Kalau dalam surat Al-Ma'arij Allah memberitahukan innal insana khuliqo halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam fase utama pertamanya itu sebelum mendapatkan ajaran apapun itu ya cenderung senang mengeluh. Kalau dalam surat Al-Balad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah, ya, ruwet. Ya. Kemudian menjadikan ujian tadi. Ya, kita kembali, ya. Bagaimana ciri-ciri hati yang mati dulu? Hati yang mati itu ciri-cirinya sederhana. 1, dia tidak menyesal kalau berbuat maksiat. Bahkan ada yang parah lagi, bangga dengan maksiat. Jadi kalau ada orang memamerkan maksiatnya, itu ciri-cirinya mati. Tadi ayatnya sudah dibaca ya. Orang-orang yang kafir itu, kalau dalam surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum lam tundirhum la yu'minun. Tadi ayat yang dibaca oleh Mas siapa tadi menceritakan begitu. Kalau beriman maka mendapatkan peringatan atau ayat Allah tambah berimannya. Kalau sudah itu. Yang pertama ciri-ciri orang yang hatinya mati itu tidak pernah menyesali ya akan maksiat yang diperbuat, bahkan cenderung bangga dengan maksiat. Nah, kalau yang berikutnya apa? Yang berikutnya tadi ya salah satu kematian hati ya, adalah tidak adanya kesedihan atau atas kesempatan ibadah yang terlewat dan tidak ada penyesalan atas kehilapan yang pernah dikatakan. Jadi kalau koridor yang paling mudah mengaudit hati kita itu apa? Kita itu tidak pernah merasa menyesal ya, tidak ada ibadah yang terlewat dan tidak ada penyesalan atas kehilapan yang pernah dilakukan. Seperti sekarang nih, mohon maaf ya, sudah masuk bulan Rajab. Puasa yang terbaik nih ngomong dalil ya yang bukan dalil palsu, kan hadis palsu banyak tentang puasa Rajab. Ada dalil mengatakan puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan itu puasa bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu salah satunya Rajab. Mari kita ingat-ingat ya, dalam Al-Qur'an disebutkan inna ya idza syuhuri indallahi isra sesungguhnya bulan di sisi Allah itu sejak penciptaannya ada 12. Nah, dari 12 itu 4-nya itu adalah bulan haram. Apa itu? Nggak ngetes nih Mas Firman, ingat-ingat lagi. Di antara 12 itu
yang diharamkan oleh Allah bulan apa saja? Kalau bisa jawab, umroh. Ketemu saya di Masjidil Haram, saya Saya bimbing bagian dengan mancing gratis. aja, Pak Ustadz. Langsung nih ke Mas Dedi. Ya. Ayo, Ya. Pak Agung. Lumayan nih umroh, ketemu langsung tapi di sana gitu. Ya, tiketnya ya beli sendiri, masa saya beliin tiket juga. Silakan. Halo, Ini lagi Assalamualaikum. bulan Rajab sekarang. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Siapa tuh? ada Ya, Mas, bulan-bulan yang itu dimuliakan bulan Rajab, sejak bulan Sa'ban, sama bulan Muharram. Bulan Zulkaidah. Jadi Rajab, Sa'ban, Sa'ban, Muharram, Zulkaidah. 4. sudah jawabannya 75% benar. Itu kan 4, ya. 4 tadi Rajab sudah. Ini ada yang ngacung lagi. Ya. Ayo. Ramadan. Dan terus ini 4 yo. Satu bulan poinnya 25. Kalau mau 100. Oh, 5. Ayo Mbak. Ada 4 bulan. Itu dimuliakan oleh Allah. Jadi kan tadi ngomong puasa nih. Ya sedikit ya. Dalilnya itu umum. Jadi nggak usah ikut-ikutan berkecamuk bahwa puasa Rajab itu bid'ah atau ini, nggak usah. Kita kembali ke akar saja. Akar dalilnya mengatakan puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa bulan-bulan haram. Nah, bulan haram itu ada 4. Apa saja? Ayo, juru bicara. Silakan. Pak Baju. Oh, Mas Baju. Oh, boleh. Siap. Zulhijjah, Zulkaidah, Rajab, dan Muharram. Ya. Jadi kalau urutannya itu, kalau secara bulan itu, kalau bulan pertama di bulan di tahun Hijriah itu kan Muharram. Terus loncat ke Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Iya, Ustaz. Tadi nggak urut. Apaan? Nggak apa-apa, tapi 100 isinya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Umroh, Ted. nah, kita itu sering kali ya syiar dari agama kita itu kita nggak tahu. Ini masalah sedikit kan. Ada dalil dalam Al-Qur'an ya, wa may yu'azzim sya'airallah ya min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan apa yang namanya syiar-syiar Allah bagian dari ketakwaan. Ini contoh sederhana. Kita sudah tahu ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kita beribadah, khususnya berpuasa di bulan Rajab itu sesuatu yang mulia gitu loh. Kita kemudian ingat, waduh ini Rajab belum puasa. Kemudian kita biasa-biasa saja, itu ciri-ciri hati kita ada yang bermasalah. Jadi kalau ada sesuatu keutamaan, kemudian kita tidak bisa ngerjain, kita biasa-biasa saja. Kalau istilahnya Mas Firman tadi, hati-hati, itu hati kita berarti mati. Jadi, yang kedua, ya kalau kita misalkan ya tidak sholat, satu kan tadi kehilangan keutamaan untuk memsunah. Kemudian apa? Kita lagi ngobrol atau ngapain, tiba-tiba kelewat sholat gitu. Nah, kelewat sholat itu sesuatu yang wajib, kemudian kelewat sholat ya sesuatu yang wajib, kemudian tidak dikerjakan itu kan dosa. Setelah itu dia tenang-tenang saja. Ya. Nah itu ciri-ciri hati kita mati. Nah, bagaimana? Ya berikutnya ya dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan ada sebuah hadis dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ya mengatakan hadisnya ya man syarahu hasanatan ya sama seperti tadi intinya dari Abu Musa al-Ash'ari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merasa senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Jadi melengkapi tadi.
Kapan dia menjadi orang yang beriman? Kapan dia hatinya sehat? Kalau dia bisa taat, maka dia senang. Tapi kalau dia sempat berbuat buruk, dia susah. Ya, ini mirip-mirip. Kalau tadi kan tidak ada penyesalan dengan maksiat, ya, tidak ada kesedihan kalau kelewat ketaatan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa orang yang hatinya mati, kering dan gelap akan menganggap remeh dosa. Jadi kalau kita itu gampang sekali menganggap remeh dosa, ya, kecil apalagi besar, itu ciri-ciri hatinya mati. Ya, dan gelap, ya. Apalagi kesalahan, kekhilafannya, jadi seolah-olah itu ini kadang-kadang Betty ya, Betty apa Mas Firman? Betty dengan orang rojak. Orang rojak itu kan yakin Allah Maha mengampuni. Tapi kalau orang rojak itu ada hati-hati, tidak gampang. Tapi kalau orang hatinya mati, udah enteng aja, nggak puasa enteng aja, nggak bayar zakat enteng aja, ya. Kemudian disebutkan lagi, karena itu penyesalan atas dosa dan kesalahan tidak akan pernah dihinggap pada orang yang hatinya mati, kering dan gelap. Jadi kapan itu menyesal, tobat, istighfar, itu sesuatu hil ying mustihil, ya. Hil ying mustihil, diganti i semuanya. Hal yang mustahil dari orang yang hatinya mati itu, ya, menyesal atas dosa dan tidak pernah, ya, ada seperti itu. Dalam keterangan yang lain, Sayyidina Ibnu Mas'ud juga mengatakan, orang yang beriman memandang dosa-dosanya seperti seseorang yang sedang duduk di kaki-kaki bukit dan ia khawatir sekali sebuah batu besar menimpanya dari atas bukit. Ya, jadi ada yang namanya warok, hati-hati. Sedangkan orang munafik atau orang yang hatinya mati memandang ringan dosanya seperti lalat-lalat mengganggu ringan yang hinggap di hidungnya, lalu ia berkata, apa ini enyah kau, seraya mengusirnya. Jadi ya sekarang ini benar-benar kita harus melihatlah ke dalam, ya, kalau kata Ebit, ya, jangan sampai kita itu kelihatannya baik-baik saja, padahal hati kita sedang bermasalah. Hati kita sedang bermasalah. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan? Ya, yang harus diperhatikan, yang namanya hati itu sangat rentan terhadap kelakuan tentaranya. Ya, hati itu ada di sini, tangannya tentaranya tangan, tentaranya mata, tentaranya mulut, tentaranya kaki. Sebelum itu, ya, rumusnya sederhana. Hati itu seperti kain putih. Kain putih itu gampang sekali kotor kalau ada kotoran. Nah, bagaimana menjaga agar hati kita dalam keadaan salim, hati kita tetap hidup, ya, yang menghidupkan hati itu Allah, tadi sudah disampaikan. Yang pertama, hati itu akan menjadi sehat dan segar kalau kita berbuat baik. Hati itu akan menjadi kaku dan lama-kelamaan sakit kemudian mati kalau kita berbuat maksiat. Keterangannya menerangkan, sekali kita berbuat maksiat kemudian tidak ada penyesalan atau taubat, maka jadi noktah hitam, tek. Ya, berbuat maksiat lagi nggak ditobati, tek, tek, tek. Sehingga hati yang tadinya putih itu bisa menjadi bercak-bercak, lama-kelamaan warnanya hitam kelam. Dari mana? Lisan yang nggak terjaga. Mata yang jelalatan tidak terjaga. Makanya dalam istilah zina ada zina mata, zina tangan, zina mulut, zina kaki. Maka kalau kita luaskan perspektrumnya, maksiat itu ya bukan hanya maksiat kaki, bukan hanya maksiat tangan, kan gitu. Seluruh anggota badan itu bisa bermaksiat. Dalam Quran disebutkan, innal fuada, ya, wasam'a wal basar kullu mas'ulun. Sesungguhnya nanti kerentekeng hati, bahasa Jawanya, ya, baru fuad,
baru bayangin saja, kemudian apa yang dikatakan, apa yang didengar itu ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu secara spektrum luasnya seperti itu. Hati kita atau diri kita dengan nafsu kita dibagi 3. Ada yang merdeka, berdaulat, nafsunya itu menginginkan untuk berbuat buruk, tapi hati kita menang. Dilawan itu keinginan buruk itu. Atau yang tengah-tengah, ya, ini hati yang sakit, belum terlalu sehat, itu kadang kalah, kadang menang. Lebih parah lagi, kadang-kadang lebih banyak kalah. Tapi kalau kalah terus dengan nafsu, maka ini adalah hati yang mati. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah, sekarang bagaimana agar hati itu sehat, hati itu tidak mati? Ya jelas tadi, ada hal-hal yang mengirimkan penyakit kepada hati. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga kaki dari maksiat. Karena maksiat itu yang mengirimkan residu-residu yang membuat hati kita keras, lama-kelamaan menjadi mati. Tidak bisa dipisahkan, ya, membicarakan ini adalah tentang ada unsur lain di dalam diri kita yang namanya bisikan. Al-Quran mengatakan, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu hati dibisiki untuk berbuat takwa. Nafsu dibisiki untuk berbuat fujur. Nah, setiap saat kita tidak bisa melepaskan diri dari itu. Setiap saat. Ini ada takbir. Allahu Akbar, adzan. Maka muncul itu yang namanya 2 bisikan. Bisikan pertama, di dalam diri kita ada mengatakan, Rosidin, Firman, Denny, wudu, sholat. Ya. Kemudian datang bisikan yang kedua, tenang, sholat duhur itu panjang, dari jam 12 sampai jam 3, makan dulu aja, atau lanjutin itu nontonnya. Nah, seperti itu. Itu selalu ada begitu. Nah, kata para ulama, bisikan di dalam diri kita itu ada 4. Yang pertama namanya khotirur rahman. Bisikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kita dibisikin untuk sholat wajib, itu bisikan langsung dari Allah ke dalam diri kita. Kita dimampukan puasa wajib, itu langsung pertolongan atau bisikan dari Allah. Yang ketiga, pokoknya ibadah-ibadah wajib itu langsung dibantu oleh Allah Ta'ala. Energinya, bisikannya. Yang kedua, mengerjakan yang sunnah. Sesuatu yang sunnah itu apa? Khotirul malakut. Inspirasinya, bisikannya dari malaikat. Dari mana itu muncul? Ya, dari bagaimana kuantitas dan kualitas zikir kita kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana kita ingat kepada Allah, ya. Bagaimana kita ingat kepada Allah atau zikir, semakin kita ingat kepada Allah, maka Allah sangat membantu kita untuk bisa taat. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka kita menjadi orang-orang yang susah taat. Dalam hadis lain dikatakan, ya, perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati adalah orang yang ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita jadi zombie. Apa itu zombie? Jasadnya ada, ruhnya ada, ya, makan, minum, tetapi nggak ingat Allah. Itu zombie. Karena dia tidak ingat Allah, maka Allah tidak ingat dia, tidak bisikin apa-apa. Bahasa Jawanya, ya, kerjaannya hardolin. Ada yang orang Sunda di sini? Dahar modal ulin. Makan, habis makan ke toilet, habis ke toilet jalan-jalan sana sini. Ya, sama sekali nggak ingat Allah, nggak ingat adzan, nggak ingat puasa, nggak ingat bayar zakat, nggak ingat harus bayar haji.
Ya. Kemudian mulai bisikan keburukan. Bisikan keburukan yang fujur itu yang pertama dari setan. Misalkan Mas Firman atau siapa di sini, Mas Dedi atau siapa lagi duduk di lobi kantor gitu ya, lagi lihat handphonenya. Tiba-tiba telinganya itu, telinga kan bagian dari tentaranya hati, mendengar suara hak atau sepatu perempuan. Tok, 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 tok. Maka setan itu bisikin, Dedet, atau tengok, itu ada klien, ya, bajunya belum selesai dijahit, dipakai. Nah, itu bisikin begitu. Itu benar, dia pakai rok mini, ya, kakinya bagus, mulus, gitu kan. Informasi itu disisipkan oleh setan. Ternyata, ya bisikan itu dilawan oleh kita, oleh Mas Jadi. Astagfirullah, astagfirullah. Maka itu bisikan hilang. Ya. Kalau ketaatan baik wajib atau sunnah dengan zikir Allah tambah besar. Tapi kalau bisikan setan kita istighfar, menyebut nama Allah, maka itu akan menjadi kabur. Nah, ternyata setan ini minta bantuan. Firman, minta bantuan ke temannya. Bro, bantu ini. Si Dedi belum nengok. Sudah saya bisikin. Bagaimana caranya? Kamu tiup itu dari arah pintu perempuan itu, sehingga anginnya sampai ke hidungnya Dedi. Gitu. Ditiup beneran sama setan temennya itu, hus gitu. Jadi angin alami ditunggangi oleh setan itu, maka sampailah ke hidungnya Mas Dedi Wahyudi, ya, parfum klien yang datang ke kantor itu. Baunya apa? Bulgari ekstrim. Maka langsung nengok, ping, nengok, ya. Dia scan dari atas bawah. Oh benar, cakep juga. Ya setan bisikin lagi, lihat lagi lama, lihat lagi yang lama. Kenapa? Kalau ngelihat pertama kan nikmat, jadi kesesatannya itu muncul. Ya, katanya sesuatu yang kita lihat pertama kali itu nikmat, makanya kita nggak kedip. Yang ngeliatin perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak berkedip. Itu bisikan nafsu, setan. Menjadi hilang kalau menyebut nama Allah. Yang paling bahaya adalah nomor 4. Khotirun nafsu, bisikan nafsu. Bisikan nafsu itu kalau wiridan menyebut nama Allah nggak hilang. Ya, istighfar nggak hilang. Contohnya apa itu? Sudah punya handphone, lihat handphone baru. Itu malah berdoa, ya Fatah, ya Roza, berilah aku rizki sehingga saya bisa ganti ke iPhone 14. Motornya tahun 2015 atau mobilnya tahun 2015, karena nafsunya pingin punya mobil yang lebih baru, doanya begitu, sholat duha, habis sholat duha, ya Allah, cairkanlah bonusku, itu piutang saya cair, gitu ya. Dan yang nomor 4 ini tidak bisa hilang dengan zikir. Harus ingat mati. Nanti kalau mati handphone bagus nggak dibawa, rumah bagus nggak dibawa. Ya. Jadi saya simpulkan saja, ya, hati kita itu yang ngotak-ngatik Allah. Nanti ada istri nggak bisa mempengaruhi hati suaminya. Suami tidak bisa ngatur hati istrinya. Bos tidak bisa ngatur hati. Yang bisa adalah, ya, bagaimana tentara-tentaranya hati yang ada di orang itu kita sentuh atau kita kita sapa. Ya, seperti saya menyampaikan sesuatu. Ya, itu sampai hati atau enggak, pertama hati saya bersih atau tidak. Yang kedua, bagaimana mulut saya, mata saya itu bisa direspon oleh mata sama telinganya atau teman-teman atau tidak. Tapi selebihnya apa yang saya sampaikan itu mampu merubah atau tidak ada wewenang sama sekali dari sesama makhluk. Mubalik itu hanya menyampaikan. Orang tua mendidik hanya mengambil sebab, tetapi anak itu jadi soleh atau tidak, atau orang lain yang kita dakwai jadi baik atau tidak, itu semata-mata izin dan kehendak Allah. Maka saya tutup, ada wiridan yang sering dianjurkan untuk sering dibaca, itu kalimatnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada energi untuk taat kecuali atas izin Allah. Tidak ada energi untuk menjauhi maksiat
kecuali atas izin Allah. La haula, tidak ada energi untuk menjauhi maksiat, wala quwata, dan kekuatan untuk taat, illa billahil aliyil azim. Nah, bagaimana agar hati kita selamat? Simple. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga dari sesuatu yang membuat potensi hati itu kotor. Ya. Kemudian kalau kita bicara sedikit lagi, ya, hati yang sakit itu apa? Hati iri. Iri itu ciri-ciri penyakit sakit. Iri dengki jadi satu. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kemudian apa? Riya. Beribadah karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan obat yang utamanya adalah, kata para ulama, yang utamanya kita tahu, ya, ilmu dan amal. Oh, ilmu, keburukan hati mati, bahayanya hati mati. Ya, hati mati itu yang paling parah, nanti kita tidak bisa menghadap Allah. Kalau di dunia kita nggak pernah bahagia. Kalau saya punya hati saya sakit, ketemu Mas Firman misalkan, maka saya tidak akan pernah bahagia kalau dengar nama Firman. Yang lihat foto Mas Firman, ditelepon Mas Firman. Apalagi kalau saya punya tetangga itu hati kita ya tersakiti oleh tetangga, maka kita ya ngelihat apapun gerak-gerik tetangga itu kita menjadi tidak nyaman. Horden kita intip, segala rupa itu masalahnya ada di situ. Maka mudah-mudahan mari kita jaga hati kita dengan mengawet-awet tentara hati untuk tidak mengotori hati. Tangan hanya digunakan untuk taat kepada Allah. Mulut hanya ngomong yang baik-baik, ya. Karena kata para ulama di antaranya Hakim, mulut itu moncongnya teko. Kalau di dalamnya kotor, maka keluar kotor. Nah, bagaimana agar di dalamnya enggak kotor? Ya saluran masuknya ditutup, hanya yang baik-baik saja yang masuk. Dan jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Demikian ya. Mudah-mudahan menjadi bahan kebingungan sehingga kita bisa diskusi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair Ustaz Ahmad Rasyidin yang sudah memaparkan materinya tentang hati-hati dengan hati yang mati. Dan mungkin tadi saya highlight ialah teruslah berbuat baik, teruslah mengingat Allah agar hati ini jangan sampai mati. Dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu semua jemaah muslim-muslim asal Grafia yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Tadi ada pertanyaan mungkin dari Pak Ferdi. Pak Ferdi mungkin bisa langsung open mic aja. Pak Ferdi, perihal mufasadah. Ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya aja untuk yang mufasadah tuh bagaimana caranya, Ustadz? Ya, mufasadah yang dimaksud itu apa ini? Merasakan sifat Allah. Oh, karena fasad itu ada makna yang lain. Fasad yang lain itu kan fasik ya. Nah, kalau bagaimana merasakan sifat Allah di dalam diri kita, ya. Ini sama dengan bagaimana makrifat ya. Makrifat itu bagaimana mengetahui Allah. Cara mengetahui Allah itu adalah dengan sifat-sifatnya Allah ya. Sifat Allah itu yang dijelaskan oleh para ulama yang paling gampang ya. Meskipun saya harus menyampaikan ada yang tidak setuju dengan pendapat ulama yang mengajarkan sifat 20 ya. Allah itu wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawaditsi, qiyamuh binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu hayat. Bagaimana merasakan sifat Allah itu ada di kita? Ya, yang paling gampang adalah sifat Allah itu merasakan Allah itu hidup. Ya, kita itu hidup ya, hayyun. Kalau Allah kan hayyun la yamut, hidup tidak mati. Nah, bagaimana kita agar kita bisa mengenal Allah? Nah, diri kita itu sudah cukup. Nah, kalau dalam teori yang lebih itu kan ada mikrokosmos dan makrokosmos ya. Bagaimana merasakan Allah? Ya merasakan apa yang ada di diri kita. Kita nggak bisa apa-apa kan. Misalkan Mas Ferdi habis tahalul kayak saya ini ya, botak begini. Ya,
Kemudian tiba-tiba setelah seminggu ya di sini itu muncul rambut-rambut kita, ya. Maka ini sudah cukup. Kita nggak ngapa-ngapain, ya bahasa Jawanya tidak narik-narik, ya, tidak dudut-dudut biar rambut ini tumbuh, tapi tumbuh. Kuku juga begitu, ya. Kita nggak tahu ini kuku itu kapan, per berapa menit tumbuhnya. Kalau saya diajarkan oleh guru-guru saya cukup dari situ aja. Apa yang terjadi di diri kita itu semuanya perwujudan dari sifat-sifat Allah, ya. Yang apa? Hayyun, bahasa lain ya hayyu ya qayyum, ya kalau dalam Asmaul Husna, yang hidup kemudian mengurus makhluknya. Ya, kita kan diurus. Kita tidur, ya kita tidak sadar, ya. Apa namanya, kok tidak sadar? Ya tidak sadar, wong kita nggak tahu nafas kita berdetak atau tidak, kita lupa sama sekali, ya tetapi Allah tetap begitu kita bangun, seluruh organ itu balik dengan otomatis. Tidak ada kendali kita, ya Mas Ferdi atau saya begitu bangun kan nggak perlu berdoa, ya Allah kembalikan penglihatan saya sehingga berwarna, gitu ya. Nanti kalau lupa berdoa, ngelihat segala sesuatu hitam putih. Nah, ya, jadi melihat sifat Allah, garis miring, melihat kekuasaan Allah itu cukup kita memperhatikan proses yang ada di diri kita. Apalagi kita makan gulai tunjang. Tahu ya? Di restoran Padang itu ada kaki sapi gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita kebagian datang ke situ, kaki sapinya kan masih belum terlalu lembut. Karena kita sudah pingin banget kita makan. Ternyata setelah kita kunyah-kunyah beberapa saat tetap alot. Kemudian kita telan. Setelah kita telan, masuk ke dalam itu, pada saat pembuangan sudah berubah. Siapa itu yang mengurus itu semua? Yaitu Allah. Termasuk tadi, kadang-kadang kalau kita lagi bagus, ya, kita lagi banyak baca Quran, banyak mendengar nasihat-nasihat agama, sholat itu enak. Allahu Akbar. Tapi kalau kita lagi futur, ya enggak, tilawah enggak pernah, istighfar enggak pernah, pikirannya hanya ngelihat place market gitu ya, mobil bekas, apa-apa yang dipikirin, tidak ingat Allah, maka sholat Allahu Akbar, yang muncul itu apa? OLX. Yang super atau itu. Kalau saya ya diajarkan oleh para ulama mengambil yang simpel-simpel itu aja. Apa yang terdiri di dalam jiwa kita adalah pengejawantahan dari sifat-sifat atau kekuasaan Allah. Maka ada ulama yang mengatakan la ilaha illallah itu maksudnya apa? Tidak ada wujud di muka bumi ini kecuali wujudnya Allah. Kira-kira begitu Mas Medi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi. Silakan dari Bapak Ibu Muslim-Muslimah Prisaya Sagrafia yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, open mic. Mungkin dari Pak Wahid, Mbak Ima, Mas Nurman, Mbak Sinta, atau dari Mas Doni, Mas Dedi. Ya masih penasaran atau mungkin di sini bisa terdeteksi juga apa hati-hati yang mati yang mau nanya disiplin mati atau tidak gitu kan. Sebenarnya kembali lagi ya ke diri kita pribadi ya. Silakan dari Mas Aji mungkin, dari Mas Bayu. Oke, baik Pak Ustadz, mungkin sepertinya jamaah semua alhamdulillah paham dengan pemaparan materi untuk sore ini. Insya Allah Bapak Ibu semua di bulan depan kita masih ada lagi kajian Prisaya Astrografia yang ingin berkontribusi bersama kami di program Wadah Amal Infak Sedekah, dipersilakan untuk bisa menghubungi PIC-nya. Kepada Ustadz Ahmad Rashidin izin mungkin memimpin doa sebelum kita tutup. Insya Allah kabul ya, kita langsung bisa langsung dari Madinah Insya Allah. Tafadhol Ustadz. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, persoalan hati itu persoalan yang harus continuous improvement. Maksudnya itu kita nggak boleh lengah. Karena kalau kita lengah, sebagaimana surat An-Nas kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, hati yang sakit lama-kelamaan mati itu timbul dari apa?
dari perasaan was-was. Sudah sholat aja was-was, sudah wudhu was-was. Ya, itu bahaya meskipun kita taat. Kalau kita terdominasi dengan was-was ini hati sakit lama-kelamaan, nanti rahmat Allah itu tertutup. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat, wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Pendosa yang sudah membunuh 99 orang aja, kalau dengan rahmat Allah, maka selesai semua diampuni. Jadi salah satunya kenapa kita harus memperhatikan hati itu, nanti aspeknya apa? Biar kita gampang syukur. Ya, apapun yang kita terima dari Allah itu menjadi besar, karena hati kita bisa melihat. Tapi kalau hati kita mati, ya Allah, sudah punya sesuatu aja, seolah tidak punya apa-apa. Dan yang paling besar adalah bahwa rahmat Allah itu tidak pernah putus. Ya, ada syafaat Nabi nanti untuk kita dan semua, dan itu hanya bisa kita lihat dengan hati-hati yang sehat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un, misalnya begitu. Katakan wahai umat kepada umat Muhammad, sesungguhnya fadl dan rahmat itu ya dengan fadl dan rahmat Allah itu kalian bergembira. Karena bergembira dengan rahmat Allah dan fadlnya Allah itu ya lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Jadi amal kita, ya harta kita yang kita kumpulkan itu sangat terpengaruh dengan kualitas hati. Karena apa? Gembira dengan rahmat Allah itu lebih baik dari apapun. Ya, jadi intinya saya mengajak, mari kita jauhi hati kita itu sakit, hati kita mati. Salah satunya pintunya selalu bergembira dengan rahmat Allah. Dapat Ini teh. salah satu azab bukan itu, Teh? Hati mati Justru termasuk kalau salah satu orang azab, kan? tidak mau bersyukur itu datang adabnya langsung kan gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Tapi perasaan bisa bersyukur itu kan kesehatan hati. Jadi jangan undang adab itu dengan kufur nikmat. Bagaimana agar kufur nikmat? Hatinya sehat. Bagaimana hati sehat? Apapun yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang besar. Ya, jari ini kan besar. Kalau nggak ada jari kita nggak bisa ngupil misalnya. Ya, jempol ini besar. Tapi kalau kita memandang sesuatu, oh, saya mah apes, hanya bisa kuliah S1, jabatan begini, ini begini, ini begini. Padahal orang lain ada yang nggak kuliah, ada yang nggak punya pekerjaan, bukan karyawan Astra Group, kan gitu. Nah, itu kalau secara praktek keseharian, hati yang mati itu menjadi kufur nikmat. Kemudian menjadi lama-kelamaan menjadi kufur akidah, kan itu yang paling bahaya. Ya. Maka mudah-mudahan dengan ngaji ini, dengan apapun, kita itu minta hatinya itu dihidupkan, agar kita itu bisa selalu gembira dengan rahmat Allah. Amin ya Allah. Jangan sampai kita sudah punya banyak hal dari rahmat Allah, seolah-olah kita tidak punya apa-apa. Apalagi dijadikan sebagai orang yang beriman, bukan keluarganya Nabi Muhammad, bukan tetangganya Nabi Muhammad, bukan besannya Nabi Muhammad, tahu-tahu kita menjadi orang Islam. Sementara ada Abu Lahab, paman Nabi, tetangga Nabi, besan Nabi, langsung didakwai oleh Nabi, tidak beriman. Tapi kita hanya didakwai oleh orang tua kita, kemudian guru ngaji, guru agama di sekolahan. Nah, ini kan nikmat yang besar. Kalau hati kita hidup, ya kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena dari Madinah, maka kita sebelum berdoa bertawasul dengan sholawat Nabi. Sholawat yang paling pendek yang ada dibaca oleh malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan keberkahan majelis ilmu ini dan keberkahan tanah Madinah dan kedudukan Nabi Muhammad di hadapanku, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah hati kami sebagaimana hati-hati orang yang soleh, yang mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk memimpin mata kami,
mulut kami, telinga kami, tangan dan kaki kami untuk Amin. berbuat baik, sehingga menjaga hati kami dari sakit apalagi mati. Jauhkanlah kami dari berkata keji, mendengarkan sesuatu yang Engkau haramkan, menatap Amin. sesuatu yang menjadi maksiat, sehingga mengirimkan kotoran ke dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah menyesal apabila kami berbuat salah, tidak pernah sedih apabila kami tertinggal kebaikan. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan agamamu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkanlah hati kami manakala berurusan dengan orang lain. Selamatkanlah hati kami waktu kami sakaratul maut, dan selamatkanlah kami waktu di padang mahsyar, sehingga kami menjadi orang-orang yang selamat menghadapmu dan bisa berkumpul dengan junjungan kami di surgamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya doakan sahabat-sahabat segera bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, sehingga kesempurnaan iman dan Islam kita menjadi paripurna. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz Ahmad Rasyidin yang sudah menemani kita, membimbing kita untuk membersihkan hati kita, dan semoga hati kita bersih bukan setelah kajian ini, tapi setelah kajian ini kita terus menjaga hati kita untuk terus bersih. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu sebelum ditutup, menginformasikan insya Allah untuk bulan depan seperti biasa di minggu keempat kita ada kajian online seperti ini. Silakan diajak lagi teman-temannya untuk hadir. Kajian online masih belum ini ya, masih belum off air. Berdoa saja semoga kita bisa langsung bertemu, saling bersilaturahim lagi. Baik, kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kelebihan dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Mohon maaf Ustadz, sehat-sehat Ustadz, sama-sama keluarga. Ya. Dan insya Allah sampai sehat selamat sampai di Jakarta insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Teman-teman semua. ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidilillah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidilillah, bi ahlil badri ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita semua, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Penuhi hati kami dengan cinta pada Nabi hingga luber memenuhi ruang-ruang dalam diri. Tempatkan diri kami bersama dengan sang Nabi di surga abadi. Salatullah, salamullah, ala rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna